Gilgam segera membekap mulut Jiong. Kemudian dia segera mengajaknya bersembunyi di balik bebatuan sungai. Gilgam menjelaskan jika prajurit-prajurit itu mengetahui keberadaan mereka, mereka akan dijadikan cehong. Sialnya, seorang prajurit berhasil menemukan mereka. Keduanya akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Gubernur Gyeonggi. Jiong mengamati keadaan sekitar. Dia melihat kunci gembok penjara yang modelnya jadul sekali, wanita-wanita yang turut di penjara, busananya yang semuanya memakai hanbok. Dia mulai berpikir, apa iya dia berada di era Joseon? Jiong jadi teringat dengan segala perkataan pria yang mengaku raja yang dia tinggalkan di pondok tadi. Jiong berteriak histeris karena kini dia percaya bahwa dia berada di zaman Joseon. Sementara itu, seorang prajurit berhasil menemukan kuncir rambut di mana Raja Yeheon sangat yakin bahwa kuncir itu milik wanita yang sedang dicarinya. Dia pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya bergerak ke kediaman Gubernur Gyeonggi. Semua tahanan wanita dikeluarkan dari penjara dan dikumpulkan di depan halaman rumah Gubernur Hong. Hong Eun-uk, putra Gubernur Hong Gyeongda, memilah-milah wanita mana yang cocok dijadikan cehong. Ketika giliran Jiong tiba, Jiong mengaku berumur 27 tahun dan ternyata pengakuan jujurnya ini malah menyelamatkannya untuk tidak terpilih sebagai kandidat cehong. Melihat ini, Gilgam pun memakai trik yang sama dengan mengaku berumur 28 tahun. Jiong dan Gilgam ditugaskan di dapur gubernur. Di sana, keduanya melihat-lihat kondisi dapur, peralatannya, dan juga bahan makanan yang tersedia. Jiong juga memperhatikan bahwa tidak ada koordinasi sama sekali antara pelayan dapur yang ditugaskan di sana. Usut punya usut, ternyata hal ini dikarenakan kepala dapur sudah melarikan diri. Seorang utusan gubernur memerintahkan bagian dapur agar lekas memasak makanan untuk tamu sang gubernur. Jiong mencoba bernegosiasi dengan Hong Eun-uk. Jika dia berhasil memuaskan tamunya, dia ingin dirinya dan semua pelayan wanita di sana dibebaskan. Hong Eun-uk setuju. Kemudian dia memberitahu siapa tamu yang akan datang. Mereka adalah ayah dan anak dari keluarga Im. Im Song-jae adalah teman masa kecil Raja Lee Hyun dan saat ini dia ditunjuk sebagai sekretaris kepala istana sekaligus tangan kanan sang raja. Dia ditunjuk sebagai petugas yang memilih Chae-hong untuk raja. Dan karena alasan Chae-hong inilah banyak keluarga bangsawan yang dihancurkannya. Dia juga sering menjebak keluarga bangsawan lewat makanan yang dihidangkan untuk mereka. Mendengar ini, Jiong bertekad untuk bisa memberi pelajaran pada keluarga Im ini. Segera dia perintahkan wanita-wanita yang ada di dapur untuk mengumpulkan semua bahan makanan yang ada. Semua bahan sudah terkumpul, begitu juga dengan bahan utamanya, yaitu daging sapi. Setelah berpikir sejenak, Jiong memutuskan untuk membuat steak. Bumbu-bumbu segera dipersiapkan. Jiong memastikan bahwa bahan-bahan itu benar-benar dimasak dengan cara yang benar. Kini gilirannya untuk mengolah daging sapi. Karena daging itu sangat alot, dia memutuskan untuk memasaknya dengan teknik sauce vide. Teknik merebus daging pada suhu antara 49 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Sementara itu, ayah dan anak keluarga Im sibuk memilih-milih gadis-gadis. Tak ada yang cocok di mata sekretaris Song-jae. Dia pun mulai membahas cucu gubernur Hong, tapi belum selesai dia berbicara, seorang pelayan memberitahukan bahwa makanan sudah siap. Melihat yang dihidangkan hanya sekedar beberapa iris daging sapi, sekretaris Song-jae dan ayahnya merasa tersinggung. Agar tidak semakin dipersalahkan, Hong Eun-uk memerintahkan para prajuritnya untuk membawa semua pelayan dapur ke hadapan sekretaris Song-jae. Jiong jelas kaget dan tidak tahu kesalahan apa yang diperbuatnya lagi kali ini. Ternyata sekretaris Song-jae sengaja mencari-cari kesalahan pada masakannya, padahal dia sendiri belum mencoba masakannya sama sekali.
Untuk memaksanya mencicipi, Jiyoung nekat menerima tantangan sekretaris Songjai. Jika makanan itu tidak mengandung bahan alami, Jiyoung harus dihukum mati. 예, 알겠습니다. Sekretaris Songjai dan ayahnya memakan steak di hadapan mereka. Sebenarnya, dalam hati dua orang ini, masakan Jiyoung sangat enak. Jiyoung sendiri sebagai seorang koki berpengalaman bisa membaca perasaan itu dari wajah keduanya. Tapi dasar orang-orang licik, sekretaris Songjai tetap saja mengaku bahwa makanan itu tidak berasa bumbu alami. Sebagai gantinya, sekretaris Songjai membawa Mi-hyung ke hadapan gubernur dan memintanya untuk dijadikan Chae-hong. Jiyoung tidak terima. Dia pun menjelaskan bahwa dia sudah menambahkan bumbu alami yang diambil dari daerah setempat, yaitu ikan teri, udang fermentasi, dan jamur piego dengan tambahan tertentu dalam masakannya. Lalu, apalagi yang salah? Songjai tak mau tahu, dia tetap kekeh mengambil Mi-hyung. Gubernur Hong jadi emosi. Dia mencoba mencicipi steak di hadapannya, dan kenyataannya steak itu memang enak. Gubernur Hong tidak terima. Dia marahi dua orang itu, kemudian dia ambil pedangnya dan berniat menebas dua manusia licik di hadapannya itu. Tapi segera dicegah oleh putranya. Dengan terpaksa, Hong An-uk memerintahkan prajuritnya untuk mengeksekusi Jiyoung dan para pelayan dapur lainnya. Di titik ini, Jiyoung benar-benar sudah pasrah. Dia sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari luar gerbang perintah agar menghentikan eksekusi itu. Gerbang dibuka dan terdengar pengumuman bahwa sang raja telah tiba. Semua prajurit dan pejabat langsung serentak bersujud. Jiyoung sendiri terlihat tidak paham dengan apa yang terjadi. Meski demikian, dia ikuti saja gerakan-gerakan orang bersujud pada sang raja. Tiba-tiba dia mendengar suara yang tidak asing di telinganya yang membuatnya teringat dengan pria bodoh yang mengaku sebagai raja yang ditemuinya di hutan tadi. Jiyoung menoleh ke sumber suara tadi. Apakah benar dia? Dan benar guys, dia adalah Sang Yeon Hui-kun. Aduh, mengingat dengan segala yang telah dilakukan Jiyoung pada Yeon Hui-kun, sang raja paling tiran di sepanjang sejarah kerajaan Joseon, mulai dari berdebat dengannya, berkelahi dengannya, mengikat tangannya, bahkan sempat juga dia memukul kepalanya, rasanya Jiyoung lebih memilih dieksekusi saat itu juga. Dia benar-benar takut perbuatannya akan dibalas lebih kejam oleh raja tiran itu. Tapi anehnya, sang raja malah memilih untuk mencicipi steak yang barusan dimasaknya. Dan benar, sebagai ahli kuliner di masanya, Raja Lee Hyun benar-benar bisa menikmati kelembutan daging steak itu berikut dengan racikan bumbu di dalamnya. 맛을 깊게 하기 위해서 사용하는 Raja Lee Hyun pun puas dengan penjelasan Jiyoung tentang rahasia di balik rasa gurih yang ada di saus steak itu. Sang raja pun mengajukan beberapa pertanyaan pada Jiyoung. Namanya, 연지영입니다. umurnya, 27. sudah menikah apa belum, 저 아직 미혼이에요. dan terakhir tempat asal Jiyoung. Jiyoung menjawab bahwa dia berasal dari Korea, bangsa yang ada 500 tahun dari masa yang akan datang. Mendengar ini, sang raja laki-laki mengira Jiyoung masih belum waras, dan ini jelas membuat kesal. Dan dia tambah kesal karena ternyata dirinya tetap dikurung, bahkan bakal turut dibawa ke istana. Gubernur Hong sendiri akhirnya diasingkan ke perbatasan kerajaan karena dianggap berani menantang raja. Di dalam penjara, Jiyoung menceritakan pada Gilgem bahwa sebenarnya dia berasal dari masa depan. Dia pun menceritakan apa yang barusan dia alami mulai dari kompetisi masak yang dimenangkannya, dan dia berhenti ketika membicarakan buku kuno Mangunro. Dari sini dia baru sadar bahwa buku itulah yang membawanya ke zaman ini. 중요한 걸 깨달았어. 망운록이라고 아주 중요한. Raja terlihat duduk santai sendirian sambil memandang langit malam. Tiba-tiba dari belakang Songjai mengejutkannya dan sejenak keduanya bermain adu ketangkasan dengan kipas yang mereka pegang. Setelah puas bermain, sejenak Raja Lee Hyun teringat dengan obrolannya dengan Jiyoung sewaktu digubuk di hutan Salgoji yang mengolok-oloknya sebagai raja yang gila wanita.
Oleh karenanya, dia perintahkan Song Jae agar membebaskan semua tahanan wanita termasuk cucu gubernur Hong. Dia hanya meminta Jiong dan Kilgem saja yang dibawa ke istana. Sementara itu, diam-diam Hong Eun-uk membebaskan Jiong dan Kilgem untuk memenuhi janjinya karena Jiong sudah berhasil memuaskan tamunya dengan makanan yang dibuatnya. Sebelum pergi, Jiong memberitahu Hong Eun-uk bahwa suatu saat nanti Raja Tiran ini akan mendapat balasannya. Kemudian Jiong dan Kilgem segera bergegas menuju tebing di mana tas Jiong terjatuh. Sementara itu, Raja mendapat laporan bahwa Jiong telah melarikan diri dari penjara. 뭐라? Dalam gelap malam, Jiong dan Kilgem terus mencari-cari tas Jiong. Tak berapa lama, tiba-tiba... Iya, Raja Lee Hyun sudah berada di belakang Jiong dan kembali dia menangkap Jiong. Kali ini, Jiong memohon agar dicarikan tasnya. Permintaannya dikabulkan oleh sang raja. Tapi begitu tas itu ditemukan, Raja Lee Hyun justru kembali membuang tas itu ke dalam jurang. Otomatis Jiong marah dan membentak Raja Lee Hyun. 아니 지금 뭐 하는 거야? Raja Lee Hyun bukannya marah, dia terlihat sangat puas melihat kemarahan Jiong ini. Keesokan harinya, Jiong dan Kilgem diangkut ke istana dalam keadaan tangan dan kaki diborgol. Di titik ini, Jiong benar-benar kesal pada sosok Yeon Hui Kun. Rasa-rasanya dia ingin menembak kepala bodohnya itu dan tanpa diduga, Raja Lee Hyun menoleh ke arahnya dan menunjukkan senyum puas ke arahnya. Sesampainya di istana, Raja Lee Hyun langsung disambut oleh selir Kang Mok-ju. 전하. Sang raja pun segera menunjukkan apa yang dibawanya pada selir kesayangannya itu. 이 아이다. 귀냐? Selir Mok-ju pun kaget karena dia mengira sang raja bakal membawa cucu gubernur Hong, tapi ternyata tidak. Selir Mok-ju makin kaget karena kali ini sang raja terlihat tertarik pada wanita yang dibawanya. Terlebih dia berkata bahwa wanita yang dibawanya itu bakal ditempatkan di ruang khusus. Lalu apa yang akan dilakukan Raja Lee Hyun pada Jiong? 제발 살려달라고. 어우, 소름 끼쳐. 고문이라도 하려.